Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama kakak Deliana Suwardi dengan NIM 20218037 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kali ini, kakak ingin menjelaskan materi kelas 6 tema 6 dengan tema menuju masyarakat sejahtera. Dan dengan dosen pembimbing mata kuliah pendidikan IPA, Ibu Nur Ngaziza, SSI MPD. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yang pertama ada profil saya. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, next. Nah, untuk menu pembelajarannya, yang pertama ada pemetaan KD, yang kedua ada materi, yang ketiga kuis, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita menuju pemetaan KD. Kompetensi inti, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar, 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua, 4.2, menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Yang ketiga ada indikator. Indikator untuk 3.2.1, mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. 3.2.2, mengidentifikasi perbandingan masa kanak-kanak dan masa puber. 3.2.3, menjelaskan pengaruh perubahan fisik pada anak laki-laki dan anak perempuan saat pubertas. Untuk 4.2.1, yang pertama, menyajikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dengan tepat. 4.2.2, menceritakan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dengan tepat. 4.2.3, menceritakan perbedaan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan melalui ilustrasi gambar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perbandingan masa kanak-kanak dan masa puber melalui ilustrasi gambar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh perubahan fisik pada anak laki-laki dan anak perempuan saat pubertas. Yang keempat, siswa dapat menceritakan perbedaan ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan dengan tepat. Oke, menuju menu pembelajaran, kita menuju materinya. Nah, untuk materi yang pertama, itu kita membahas tentang pubertas. Ada yang tahu pubertas itu apa? Oke, lanjut. Ada percakapan. Bisa dilihat ya. Nah, ada apa ya dengan mereka? Kita cari tahu jawabannya. Nah, dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanda seorang anak mengalami pubertas adalah emosi yang tidak stabil, egois, mudah marah, atau tersinggung. Nah, pubertas sendiri artinya adalah peralihan masa anak-anak ke remaja dengan ditandai matangnya organ reproduksi dan juga mengalami perubahan pada fisik dan kepribadian anak tersebut.
Next, masuk ke dalam subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Lalu pada umur berapa sih seseorang mengalami pubertas? Pubertas itu masuk ke dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan sendiri artinya adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat kita masa remaja. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia, misalnya bertambah atau berupa fungsi organ tubuh manusia. Untuk urutan tahapnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada masa bayi. Bayi yaitu umur 3-12 bulan adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya, belum bisa melakukan pekerjaan apapun. Nah, bayi ini belum dapat berjalan dan masih mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Yang kedua, masa balita bawah 5 tahun, umurnya kisaran 1-5 tahun. Masa balita ini biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Juga melakukan pekerjaan yang sudah bisa mereka lakukan. Next, masa kanak-kanak. Anak-anak itu kisaran umur 6-11 tahun. Dan masa anak-anak ini mereka sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Masuk ke dalam masa remaja. Nah, masa remaja ini adalah masa pubertas, di mana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kisaran umurnya yaitu 12-24 tahun. Nah, masa remaja ini mereka sudah mulai memperhatikan penampilan dan fisiknya. Pada masa ini manusia itu disebut sebagai masa pubertas. Oke, masuk ke masa dewasa. Masa dewasa adalah masa ketika kita sudah melewati masa pubertas. Dan biasanya manusia itu sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan mempunyai keturunan atau anak. Dan yang terakhir itu masa lanjut usia atau lansia. Nah, pada masa ini, manusia itu sudah mulai beruban, kulit keriput, dan ada penurunan massa otot dan tulang, penglihatan dan pendengarannya juga mulai berkurang. Masuk ke dalam subtema 2 dengan tema membangun masyarakat sejahtera. Ya, ada perbandingan masa kanak-kanak dan pubertas. Kita masuk ke masa kanak-kanak terlebih dahulu. Nah, masa kanak-kanak ini dapat kita lihat ciri-cirinya seperti berikut ya. Untuk perempuan, dari wajah itu belum tumbuh jerawat, masih halus. Kemudian untuk suaranya itu belum melengking. Kemudian pada daerah dada, payudaranya itu belum tumbuh membesar. Kemudian untuk daerah pinggul, pinggulnya itu masih rata, belum melebar. Kemudian untuk bagian ketiak dan juga area kemaluan itu belum tumbuh rambut-rambut halus. Kemudian itu masa kanak-kanak itu masih mengalami masa perkembangan motorik anak. Kemudian untuk laki-laki hampir sama, cuman bedanya kalau perempuan itu suaranya belum melengking, kalau laki-laki itu belum membesar dan juga belum tumbuh jakun pada tenggorokannya. Dan juga itu belum tumbuh kumis atau jenggot. Dadanya juga belum membidang, kemudian belum tumbuh rambut halus di sekitar ketiak ataupun kemaluan. Next, beralih pada masa pubertas. Nah, laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda, yaitu mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat untuk perempuan. Nah, pada area wajah itu sudah mulai muncul jerawat. Kemudian suaranya sudah mulai nyaring atau melengking. Daerah dada sudah mulai membesar. Kemudian untuk daerah pinggul, pinggulnya itu sudah mulai melebar, sudah mulai terbentuk. Kemudian sudah mulai tumbuh rambut halus di sekitar ketiak ataupun kemaluan. Dan untuk masa awalnya itu
perempuan mulai menstruasi. Untuk laki-laki, untuk daerah wajah itu sudah mulai muncul jerawat. Kemudian suaranya mulai membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis atau jenggot. Dada dan punggungnya itu sudah mulai membidang. Kemudian juga sudah tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Nah, untuk laki-laki ini masa awal mengalami pubertas yaitu mengalami mimpi basah. Next. Masuk ke dalam subtema 3, masyarakat sehat, negara kuat. Kita membahas perubahan tingkah laku pada masa pubertas. Yang pertama itu penampilannya. Masa pubertas ini mereka itu mulai memperhatikan penampilannya dari pakaian yang dikenakan, wajah, postur tubuh, dan gerak-geriknya juga sudah mulai diperhatikan. Kemudian, ada emosi. Seseorang yang sedang mengalami masa pubertas itu biasanya emosinya tidak stabil karena dirinya sedang mencoba mengenali diri, mengasah kemampuan, dan belajar bersosialisasi dengan orang lain. Nah, untuk hormonnya sendiri, emosinya sendiri itu diatur oleh 4 hormon. Yang pertama itu hormon dopamin, yaitu untuk mengatur perasaan baik atau senang. Yang kedua ada hormon serotonin, untuk mengatur suasana hati. Dan yang ketiga hormon oksitosin, untuk mengatur hormon cinta. Dan yang keempat hormon endorfin, yaitu berhubungan dengan kegiatan fisik atau olahraga. Dan aktivitasnya itu semakin banyak. Masa pubertas ini seseorang itu akan mulai mencari kesibukannya yang menyenangkan dan juga berkaitan dengan bakatnya. Misalnya anak suka menyanyi, mereka akan lebih banyak beraktivitas menyanyi, kemudian menari, olahraga, melukis, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kesehatan pada masa pubertas ini, yang pertama itu ada rajin mandi. Sehari mandi 2 kali. Kemudian rajin menggosok gigi. Menggosok gigi yaitu 3 kali dalam sehari. Saat mandi pagi, mandi sore, dan sebelum tidur. Kemudian rajin memotong kuku. Jangan biarkan kuku itu sampai panjang ya. Kemudian rajin mencuci tangan. Mencuci tangan tidak hanya sebelum dan sesudah makan saja, tapi kalau kita dari bepergian dari luar, kemudian habis main, ataupun aktivitas lainnya. Kemudian rajin bercukur. Nah, rajin bercukur ini tidak hanya untuk rambut kepala saja, tapi pada daerah rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan kemaluan. Kemudian juga olahraga secara teratur. Jangan malas berolahraga ya. Nah, untuk penampilannya, kita boleh memperhatikan penampilannya kita, tetapi tetap berpakaian yang rapi dan sopan, dan menutup aurat. Rajin mencuci baju, sering-seringlah mencuci baju, terutama kalau sudah mulai pubertas dan menstruasi, kita harus bisa mencuci baju sendiri. Kemudian pilihlah bahan baju yang menyerap keringat agar terhindar dari penyakit kulit seperti panu dan yang lainnya. Nah, masuk ke dalam kuis. Kuis yang pertama, kita mulai. Nah, masa ingin mengikuti perlombaan menari? Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. Sedangkan umur Masya itu baru 11 tahun. Masuk kategori apakah Masya? Nah, kita coba pencet masa yang sedang menari. Oke, berarti masa itu masuk ke dalam kategori anak-anak karena masih dalam usia 11 tahun. Kuis yang kedua, ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Untuk daerah wajah, itu muncul jerawat. Kemudian untuk daerah dada, pada perempuan, payudara mulai membesar. Daerah pinggul, pinggulnya mulai melebar. Kemudian untuk suaranya,
Suara mulai melengking atau nyaring. Kuis yang ketiga, masa manusia sejak usia 2-5 tahun. Pada masa ini banyak energi yang digunakan untuk aktivitas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia yang dimaksud adalah usia 2-5 tahun. Berarti masuk ke dalam usia bawah 5 tahun. Kuis yang keempat, masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan alat reproduksi disebut masa pubertas. Ya, itu adalah pengertian dari masa pubertas. Perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut. Ada yang nomor 1, pinggul melebar dan besar. Suara menjadi melengking, suara menjadi lebih berat, mengalami mimpi basah, timbul jerawat. Nah, pertanyaannya, ciri-ciri perkembangan fisik yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas ditunjukkan oleh nomor laki-laki, ya. Suaranya menjadi lebih berat, kemudian mengalami mimpi basah, dan timbul jerawat. Berarti nomor 3, 4, dan 5. Ya, benar. Sudah? Ya, sudah berakhir. Kemudian untuk daftar pustakanya, saya mengambil materi ini dari buku Siswa Tematik kelas 6 tema 6 revisi tahun 2018 oleh Kemendikbud, juga buku Guru Tematik kelas 6 tema 6 revisi tahun 2018 oleh Kemendikbud juga, dan untuk materi lainnya, untuk materi tambahan, saya mengakses dari Halo Dokter, Hello Sehat, dan untuk gambarnya saya mengambil dari Pixabay dan Keep. Oke. Terima kasih sudah melihat video ini dan belajar bersama. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.